Baik Tribuners, kali ini kita bincang-bincang lagi dalam obrolan program Ngopi Surup edisi khusus Tribun Kampus. Saat ini saya sedang berada di kampus Unika Sugiyo Pranoto Semarang di Bendandur ya. Kita bersama tamu istimewa yaitu Rektor Unika yang masih sangat muda, kelahiran 77. Beliau adalah Profesor Dr. Ridwan Sanjaya, SE Eskom MSIC. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Selamat siang. Saya perkenalkan, hari ini kita bersama saya, Iswi Dodo, News Manager Tribun Jateng, akan mengulik bagaimana keseharian rektor yang masih muda ini dan sangat smart, Rektor Unika yang kita biasa sapa Profesor Ridwan Sanjaya ya, Prof. Namun sebelum kita lanjutkan, bisa kita cicipi ngopi surup dulu, mau nggak, Prof? Gimana rasanya, Prof? Wah, enak, legit. Legit ya. Baik, kita lanjutkan. Saat ini masih masa pandemi, sudah setahun berlalu, namun masih pandemi dan sistem pendidikan masih pelajaran jarak jauh (PJJ). Demikian juga kampus masih sistem daring. Bagaimana Profesor Ridwan ini di Unika seperti apa penerapannya, Prof? Ya, Pak Wid. 16 Maret itu kita mulai diminta oleh pemerintah untuk segera masuk ke dalam pembelajaran daring. Pada waktu itu memang kondisinya sedang antara ragu apakah ini akan bisa kita lakukan atau tidak. Betul. Dan itu keraguan juga dialami di seluruh kampus lain. Gitu. Ya. Nah, memang yang memberikan satu keuntungan yang berbeda itu Unika Sugiyo Pranoto sudah mengembangkan pembelajaran daring sejak 2011. 2011 sudah dikembangkan. Pada saat itu memang sebatas untuk hybrid learning. Hybrid learning ya. Jadi kalau pas ada tugas itu ditaruh di e-learning gitu. Kemudian nanti penilaiannya di situ. Oh, sudah mulai. Betul. Sejak 2011 sejak ya, 2011. okay. Dan kemudian pelatihan sudah diselenggarakan sejak tahun 2011. Jadi pelatihan untuk guru-guru, untuk dosen-dosen, kemudian sosialisasi ke mahasiswa itu juga sudah dilakukan di tahun 2011. Kemudian dikembangkan sampai dengan 2013, 2017 dengan menambah kapasitas server. Dan yang terakhir karena pandemi, maka tahun 2020 itu kita tambahkan kapasitasnya sampai dengan 4 kali lipat gitu. Full semua? Ya, full online, semua ya? Online gitu. Karena kita menyadari bahwa meskipun Menteri bilang bahwa tidak harus sampai tuntas, tidak harus sampai yang paling akhir karena kondisinya sedang darurat dan lain sebagainya, tetapi kita melihat bahwa perkuliahan secara daring ini bukan meniadakan mutu. Sehingga yang kita berikan harus tetap maksimal kepada mahasiswa. Memang pasti ada perkecualian, tetapi kalau kita memberikan yang terbaik itu, maka penurunan kualitas tidak terlalu banyak gitu. Sehingga pada waktu itu kita hanya menerapkan satu-satunya adalah pembelajaran daring melalui e-learning. Oh, e-learning ya. Ya, melalui platform e-learning yang kita beri nama sebagai cyber learning. Cyber learning. Betul. Jadi di sana itu bukan hanya terjadi perkuliahan saja, bukan hanya terjadi pertemuan tatap muka secara virtual saja, tetapi juga materi, semua pertugasan, evaluasi ada di situ, termasuk bahkan presensi kehadiran. Kalau presensinya gimana, Prof? Ya, termasuk presensi kehadiran di sana diatur dengan otomatis. Jadi ketika mereka masuk, mereka bisa memberikan tanda bahwa mereka hadir. Atau menggunakan mekanisme yang sudah kita buat di tahun 2013-14, di mana mahasiswa itu bisa menggunakan gadgetnya untuk melakukan presensi. Gitu. Kalau dulu kan di kelas,
Nah, di kelas itu kemudian mereka mengarahkan ke QR code atau melakukan deteksi menggunakan GPS. Iya. Nah, sekarang ini mereka bisa lakukan untuk pembelajaran daring gitu. Padahal waktu diciptakan itu belum terbayang akan pandemi ya, Prof? Belum terbayang, sehingga kita merasakan satu keberuntungan yang tersendiri karena administrasi untuk perkuliahan jadi aman, jadi lebih rapi, Sudah sehingga lebih siap, ya? betul lebih siap, sehingga ketika diminta untuk kemudian dicetak atau Iya. kemudian dijadikan berkas soft file gitu, itu kita sudah siap. Terus berarti sejak pandemi langsung full daring itu mahasiswa pulang kampung semua, Prof? Oh ya, ada yang tidak, ada yang memang sama sih, dosen mahasiswa itu masih melihat ini sesuatu yang sementara. Oh gitu. Ya paling 3 bulan selesai, sehingga banyak yang kemudian masih di Masih di kos-kosan, Semarang, ya. gitu. Kemudian ada yang masih kemudian untuk belajar ke arah teknologi, belajar ke arah pembelajaran daring, itu masih ya agak sulit gitu, karena ya toh kan 3 bulan lagi selesai. Pikirnya. Ternyata 3 bulan lewat, 6 bulan lewat, 1 tahun. 1 tahun Nah, lewat itu. lagi. Ya betul, sehingga pada waktu semester yang pertama atau semester gasal itu, Iya. itu banyak mahasiswa yang kemudian pulang kampung. Sesudah semester Sesudah semester yang Ganjil, pandemi ya. pertama itu Iya. selesai, betul. Iya, berarti Ke semester sudah genap 6 itu. bulan, ya. Terus Prof, kalau misalnya kayak lab, kemudian uji-uji yang perlu kehadiran itu bagaimana menyiasatinya? Ya, jadi kita punya banyak lab. Ada lab yang hubungannya dengan teknologi, ada lab yang hubungannya dengan kimia, ada lab yang hubungannya dengan kedokteran. Kalau lab yang hubungannya dengan teknologi, itu kita bisa siasati dengan cara meremote dari jarak jauh. Jadi mahasiswa bisa dari rumahnya menggerakkan komputer, menggerakkan robot, menggerakkan hardware-hardware yang ada di lab itu dari rumah saja. Karena kita sudah hubungkan secara remote. Gitu. Memang untuk yang kaitannya dengan lab-lab seperti kimia gitu ya, itu kita berikan di akhir semester seperti saran Pak Menteri. Ya. Dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Ya. Nah, itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Gitu. Terus gini Prof, ini kan gedungnya gede dan banyak ini. Saya juga lihat keliling-keliling pepohonnya juga rimbun gitu. Sekarang berarti sepi dong Prof, pada kuliah dari rumah semua. Ya, ya kalau dibandingkan dengan normal ya sangat sepi. Sangat sepi ya. Sangat sepi. Memang yang hadir ini ya pasti tenaga kependidikan, Yang rutin kemudian ya. dosen-dosen yang menghendaki kecepatan internet lebih tinggi di sini gitu, yang datang ke kampus untuk kemudian kuliah gitu. Prof, kalau di Unika ini tiap tahun terima berapa mahasiswa baru Prof? Ya kalau di dalam kondisi normal itu bisa 1.900 sampai 2.000 mahasiswa per tahun. 2.000 per tahun. Ya. Berarti wisudanya juga setahun sekitar 2.000-an. Wisudanya kurang lebih seperti itu. Gitu. Baik Prof, ini ngomong-ngomong wisuda. Coba kemarin saya dengar di Unika ini kok diduga gitu mewisuda secara kayak asli. Katanya animasi tapi kok 3 dimensi sampai orang-orang nggak percaya ini wajahnya wajah asli. Coba Pak Rektor coba terangkan seperti apa itu aslinya itu. Ya jadi wisuda di kami ini sempat kita tunda di bulan Maret ya, Maret ketika terjadi pandemi. Awal-awal Jadi itu ya. tinggal 1 minggu, tapi pengumuman untuk menutup kampus itu sudah dikeluarkan pemerintah. Ya, tanggal berapa itu? Ya, Tutut jadi itu ya. ada 1 minggu lah, 1 minggu sehingga secara mendadak kita batalkan, tidak ada wisuda pada tatap saat muka itu, ya. betul. Tetapi karena mahasiswa itu menginginkan sesuatu yang bisa terkenang ya, Iya, bisa iya. dikenang oleh mereka pada Iya. saat nanti kerja maupun ketika punya anak cucu itu mereka tetap menuntut ada wisuda. Nah, terus gimana Anda? Nah, untuk menyelenggarakan secara langsung itu kita penuh perhitungan sangat mustahil. Karena berarti itu akan menciptakan kerumunan gitu. Sehingga pada waktu itu kita muncul ide bagaimana kalau itu kemudian dilakukan secara virtual, tetapi tidak jauh beda dengan aslinya gitu. Gimana itu? Jadi maksudnya bagaimana ya? Sepertinya
wisudawan akan datang ke rektor, kemudian dipindah kucirnya, diberikan ijazahnya seperti layaknya wisuda pada umumnya, dan yang nonton itu ya orang-orang tua dan teman-teman mereka gitu. Dan pada saat itu kita menyampaikan ide ke panitia dan panitia kemudian mencari cara bagaimana. Akhirnya bertemu, yang dipakai adalah teknologi face tracking. Face tracking. Dipindah mukanya. Ya, dipindah mukanya. Jadi face-nya ditelusuri, kemudian diganti dengan wajah orang lain gitu. Sehingga tampak real, real. Akibatnya pada saat wisuda hari Sabtu ya, biasanya kita wisuda hari Sabtu. Itu banyak telepon yang masuk. Kenapa, Prof? Ya, dari telepon yang masuk protes. Kenapa Unika menyelenggarakan wisuda langsung, secara langsung, padahal kan itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemerintah. Nah, kita berusaha klarifikasi, bahwa tidak ada wisuda pada hari itu secara langsung, yang ada di dunia virtual. Sehingga yang dilihat oleh mereka itu ya sebetulnya hanya ada di virtual. Saking miripnya dengan dengan yang asli. Makanya kemudian diberikan penghargaan oleh Leprit sebagai yang pertama menggunakan face tracking animation. Face tracking animation. Itu Prof, itu butuh persiapan berapa lama dari mau wisuda akhirnya diputuskan untuk pakai teknologi face tracking animation itu? Ya, karena yang wisuda kedua itu bulan Juni, jadi kami mengadakan wisuda itu dari Maret, kemudian Juni, kemudian September dan Desember. Empat kali dalam 1 tahun. Nah, di bulan ketiga itu kan batal. Maka kemudian kita mencari cara agar bulan 6-nya ini bisa ada wisuda. Gitu. Nah, pada waktu itu karena baru pertama, kita butuh waktu agak lama, 1,5 bulan sampai 2 bulan sebelum acara, sebelum hari H, sampai kemudian kita sudah terbiasa. Sekarang ini hanya butuh waktu ya sekitar 1 bulan bahkan kurang. Gitu. Dan wisuda selanjutnya pakai metode teknik itu lagi. Betul. Jadi metode untuk wisuda itu kita pakai lagi, tetapi juga ada peningkatan. Kalau dulunya betul. Kalau dulu hanya wajah diganti atau face tracking animation. Sekarang kita berusaha melibatkan wisudawan. Biar wisudawan seakan-akan di wisuda sendiri. Termasuk postur tubuhnya. Termasuk tubuhnya, betul. Jadi serasa dipindah tali toganya oleh rektornya sendiri. Asli, betul. Itu kan kepuasan tersendiri, Prof. Betul. Dan mereka bisa dokumentasikan. Itu menggunakan teknologi augmented reality atau realitas berimbuh. Ada teknologi itu ya? Jadi menggunakan gadgetnya mereka arahkan ke tubuhnya wisudawan, nanti akan muncul sosok rektor yang memindah tali toganya. Padahal yang di wisuda orangnya di rumah ya? Padahal di rumah, padahal di rumah. Orang-orang nengok dari layar dari layar YouTube saja kelihatan kalau dia itu ada di sana dan diberikan atau dipindahkan toganya. Terus wisuda lagi kapan, Bro? Pakai itu lagi? Wisuda berikutnya ini bulan Maret, tanggal 20 Maret. Next time ini? Ya, yang tahun ini 2021 itu 20 Maret. Itu menggunakan face tracking animation, kemudian augmented reality dan virtual reality. Virtual reality yang teknologi terbaru tadi. Betul. Jadi serasa mahasiswa itu datang ke kampus melihat situasi sekitar, dan dia juga bisa geser-geser layarnya untuk melihat kondisi yang saat ini ada gitu. Nengok di luar, di lingkungannya gitu ya. Betul. Sebelum dia masuk ke acara wisuda, prosesi wisuda. Gitu. Baik pemirsa Tribuners, pemirsa Wisrup Tribun Kampus, ini bincang-bincang dengan Profesor Ridwan Sanjaya ini sangat menarik. Ternyata ada teknologi yang termasuk hal baru di Indonesia, yaitu tadi face tracking animation. Kemudian ada lagi yang seluruh tubuhnya seolah-olah betul-betul di wisuda, karena wisuda ini menjadi kenangan yang paling indah, yang mengesankan, sehingga hal ini sangat-sangat diperhatikan oleh Profesor Ridwan, oleh Unika, sehingga mahasiswa dan orang tua juga senang seolah-olah mengalami wisuda langsung, padahal adalah menggunakan teknologi animasi. Baik, Prof, sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita ngopi lagi.
Baik pemirsa Tribuners, kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Rektor Unika Sugio Pranoto Semarang, yaitu Profesor Ridwan Sanjaya. Beliau ini ahli IT, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi sangat diprioritaskan. Prof, ini bincang-bincang ini. Saya dengar ada pengembangan kampus baru lagi di luar kompleks di Bendandur ini, di mana, Prof? Bisa cerita itu? Ya, ini lokasinya di BSB City. BSB yang komplek Ya, mewah itu komplek, ya? betul. Tapi ya artinya ada satu yang diperuntukkan untuk kota baru, kota satelit baru. Iya, itu kota satelit ya. Betul, yang kemudian ditawarkan kepada Unika Sugio Pranoto. Jadi waktu itu juga ada bidding ya. Jadi ada satu lelang tersendiri. Iya. Kampus yang akan menempati di situ, dan kebetulan Unika Sugio Pranoto menyampaikan konsepnya dan diterima. Oh gitu. Dan kemudian dipilih sebagai satu kampus yang akan ada di sana. Oh gitu. Bisa cerita tentang kampus yang pengembangannya itu, Prof? Ya, jadi kampus yang baru itu memang diperuntukkan untuk klaster inovatif. Oh. Klaster inovatif itu bagaimana? Karena kita melihat sebelum Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa kita itu harus membuat program-program yang kekinian itu. Yeah. Itu di Unika Sugio Pranoto sebetulnya sudah mengembangkan beberapa program yang agak beda, mainstream, agak jarang. Yeah. Seperti contohnya nutrisi dan teknologi kuliner. Kemudian ada game teknologi. Kemudian ada teknologi energi. Wah. Kemudian ada Englishpreneurship. Digital performing art. Wah, itu hal-hal baru semua. Hal-hal ya? baru dan kekinian. Jadi kalau orang-orang muda melihatnya itu, kalau digital performing art itu berarti YouTuber. Iya. Gitu. Kalau Englishpreneurship itu orang yang bisa berbahasa Inggris dan menggunakannya untuk wirausaha. Oh gitu. Gitu. Game teknologi, bikin game. Iya, gitu. iya. Nutrisi dan teknologi kuliner itu dia bukan hanya bikin makanan, Kuliner, tetapi juga memikirkan gizinya. Oh, gitu. tahu kandungannya, Tahu sekian kandungannya. persen, porsinya gitu ya. Betul. Nah, itu dikelola di masing-masing fakultas gitu ya. Tetapi kemudian kita melihat bahwa program-program inovatif ini sepertinya perlu ditonjolkan sehingga perlu mendapatkan tempat khusus. Kita melihat bahwa ada kampus BSB Ya. yang nantinya akan menjadi salah satu unggulan kita, maka kemudian kita fokuskan di sana itu program-program inovatif akan bertempat di sana. Mulai kapan terima mahasiswa baru, Prof? Jadi kalau diperkirakan bulan depan bangunan selesai, maka Agustus di tahun 2021 Tahun ini berarti tahun ya? ini betul sudah bisa menerima mahasiswa. baru. Tadi Betul. jurusannya tadi apa aja, Prof? Nah, jurusannya ini selain tadi yang sudah dikembangkan tadi, itu ada lagi digital accounting. Digital accounting, kemudian komputasional arsitektur. Wah, ini anak-anak milenial semua ya. Nah, betul, arsitektur digital gitu kan. Kemudian ada food for beauty and wellness gitu. Wah, tuh. Jadi makanan itu sekarang bukan cuma dihitung gizinya saja, Kalorinya dan tetapi lain-lain. bagaimana untuk biar kecantikan dan kesehatan. Oh, gitu. ada ya itu ya. Kan sekarang trennya begitu Iya, gitu. biar tetap glowing gitu ya. Nah, betul. Kemudian ada juga artificial intelligence. Wah, Gitu. Nah, ini program-program yang baru ini, program-program yang inovatif ini memang tidak banyak kita temukan di kampus lain, tetapi kita melihat bahwa ini akan jadi ujung tombak mereka ketika nanti menghadapi masa-masa mereka kerja. Karena kita tahu sama-sama bahwa McKinsey sudah meramalkan, sudah memprediksi akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang. Tetapi 46 juta pekerjaan baru akan muncul di Indonesia. Artinya ada pekerjaan baru yang kita tidak tahu, yang kemudian nanti akan dihadapi oleh mereka-mereka yang lulus. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, nah bagaimana mereka nanti bisa bersiap menghadapi masa depan itu? Berarti sebelum menentukan jurusan fakultas tadi sudah dianalisa sedemikian rupa ya, Prof? Ya, kita juga sudah mencoba cari tahu apakah mereka punya kebutuhan-kebutuhan di sana. 10 gitu. tahun yang akan datang begini dan lain Betul, sebagainya gitu ya. Iya. Baik, pemirsa, ternyata ada pengembangan kampus di BSB yang luar biasa. Ini nanti anak-anak kita bisa kuliah di sana. Teknologinya sangat maju dan future, membaca nanti kira-kira 10 tahun yang akan datang bagaimana dan sebagainya sesuai kebutuhan
industri di dunia, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di dunia. Tapi saya dengar di sana kan dulu hutan itu ya, Prof. Betul. Seperti apa coba bisa terangkan? Ya, memang kemudian ada pertanyaan yang muncul ya terkait dengan kelestarian alam. Iya, coba lingkungannya bagaimana, hutannya semula gimana? Hutan, kemudian ada bangunan, ini kan merusak ya. Iya. Ya, tapi kemudian kita minta masyarakat melihat kampus yang ada di Bendan. Kampus di Bendan ini kan juga sebetulnya hutan juga. Yang di sini. Betul. Kalau karena dari dulu, atas kelihatannya hijau-hijau semua. iya, betul. Jadi kampus yang ada di gunung ini itu kan sebetulnya juga hutan. Gitu. Iya. Tetapi kita bisa lihat sama-sama kampus Bendan itu, kampus Unika Sugio Pranoto di Bendan Dhuwur ini tidak mengurangi hijaunya. Betul. Sehingga kalau dilihat dari helikopter itu kan hijau gitu. Iya. Itulah itu menunjukkan bahwa kita ini punya kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi. Karena kita nggak main-main, ada S1 yang hubungannya dengan rekayasa dan infrastruktur lingkungan. Nah, Kemudian yang S2-nya lingkungan dan perkotaan. oh ada ya. Kemudian S3-nya ilmu lingkungan. Jadi kalau kita tidak punya kepedulian di sana, Iya. nah ini padahal kita punya program-program itu. Di samping juga rumusan di dalam Unika Sugio Pranoto itu ada satu yang berpihak pada lingkungan gitu. Iya. Jadi pola pokok ilmiah itu kita menekankan bahwa kepedulian lingkungan itu juga cukup tinggi di Unika Sugio Pranoto, jadi prioritas. Sangat peduli lingkungan. Betul. Ya, Sehingga nanti di kampus baru itu juga akan diterapkan hal yang sama seperti yang sudah kita buktikan di sini. sudah ada di sini. Betul. Tinggal ngopi aja ke sana ya. Betul. Bahkan dalam beberapa waktu kemudian setelah nanti bangunannya jadi, itu akan jadi percontohan kampus yang jadi percontohan untuk kepedulian lingkungan atau kampus yang berpihak pada lingkungan, kampus hijau untuk level emas atau level gold. Itu untuk menunjukkan bahwa meskipun kita ada di lingkungan di BSB yang dimana dulu itu juga hutan, kita tidak meninggalkan kelestarian alam di situ. Gitu. Baik pemirsa, demikian jawaban Profesor Ridwan Sanjaya, Rektor Unika terkait kampus hijau. Jadi meskipun nanti bangunannya di BSB ini di hutan, tetapi tetap memperhatikan bahkan sangat konsentrasi kepada lingkungan hidup. Pak Rektor, ini bincang-bincang ringan ini agak santai. Kalau ikatan alumni atau lulusan dari sini, apakah sudah ada komunikasi dikelola dengan baik, Prof? Oh iya, satu hal yang menarik, Pak Wid. Ya, jadi ketua alumni Unika atau kita sebut sebagai IKA Supra, Unika Sugio Pranata ya. Itu adalah istri dari Pak Hendi. Mbak Kris Septiana. Betul. Itu alumni Unika. Alumni Unika. Jadi ketuanya Mbak Tia. Oh, ketuanya Mbak Tia. Ketuanya Mbak Tia. Dan tapi Mas Hendi juga alumni sini ya? Betul. Keduanya. Betul. Jadi Pak Hendi juga alumni di sini. Sehingga kalau ada acara-acara alumni itu beliau juga datang. Oh gitu. Dan kegiatannya juga cukup aktif. Oh gitu ya. Bahkan Unika bukan cuma membiarkan alumninya dikelola oleh alumni saja, tetapi kita juga kemudian membuat satu jejaring, satu hubungan yang khusus. Jadi kita membuat aplikasi yang namanya Hani. Hani itu halo alumni gitu. Gitu. Jadi tahun 2017 kita meluncurkan Hani atau halo alumni, di mana di situ setiap alumni bisa berbagi. Oh, masuk di situ ya. Ya, bisa berbagi entah itu informasi-informasi yang sifatnya informal atau bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa cocok bukan hanya untuk fresh graduate, tetapi juga mid level karir. Peluang-peluang gitu. Betul. Ya. Nah, dari situ itu kan diharapkan kemudian mereka saling membantu, menjadikan semuanya jadi maju gitu. Dan kita punya hubungan yang baik dengan ikatan alumni. Maka pada saat itu juga di dalam Hani itu juga ada selain berhubungan ya, selain komunikasi, ada juga donasi. Oh, donasi. Jadi memberikan kesempatan alumni-alumni itu untuk membantu adik-adiknya yang ada di kampus. Dalam bentuk beasiswa. Dalam bentuk beasiswa. Oh, gitu. Bukan hanya bentuk beasiswa, tetapi juga bentuk-bentuk yang lain. Jadi kami kemarin sempat di lorong Unika Sugio Pranoto di salah satu gedung, itu kita membuat program untuk quote wall atau dinding
quote gitu ya, dinding quote di mana masing-masing alumni itu bisa menuliskan pesannya kepada adiknya. Oh, di situ ya. Gitu. Dan itu tidak gratis loh. Oh gitu. Itu ada uang yang nantinya disumbangkan kepada adik-adiknya yang sedang studi di kampus ini. Prof, selain dari donasi alumni itu ada beasiswa apa saja untuk adik-adik kita mahasiswa ini? Ya, kita punya banyak hubungan dengan industri juga. Oh gitu. Jadi selain dari internal kampus atau yayasan yang menyelenggarakan Unikasio Pranoto, itu kita juga punya beberapa dari Jarum, dari Adaro gitu ya, dari Kompas gitu. Itu ada banyak beasiswa yang kita memang kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan kepada mereka. Bahkan CSR dari beberapa perusahaan itu juga masuknya ke kita. Itu yang membuat kita bisa membantu mahasiswa pada saat pandemi maupun sebelum pandemi gitu. Terus satu hal ini Prof, agak beda sedikit ini, kan Indonesia sedang menyerukan keberagaman dalam kebinekaan itu ya. Unika ini kan kampus Katolik ya. Bagaimana dalam memberi toleransi kepada mahasiswa yang beda agama itu, prakteknya seperti apa Prof? Ya, ini satu hal yang menarik dan kalau diceritakan sendiri rasa-rasanya seperti sombong ya. Iya, coba gitu. Tapi memang pada kenyataannya begitu. Jadi Unikasio Pranoto ini bisa disebut Indonesia Mini. Karena dari ujung barat sampai dengan ujung timur itu ada di sini. Oh gitu. Dan kemudian dari sisi keragaman agama juga ada di sini juga merata gitu. Nah, memang ada satu cerita yang menarik ketika ada salah satu mahasiswa yang kemudian kecelakaan. Jadi salah satu mahasiswa yang kecelakaan itu kemudian ditemani oleh teman-temannya yang kebetulan memang beragam agamanya beda gitu ya, beda agama, beda suku gitu ya, juga beda asal gitu. Itu ikut membantu orang tuanya untuk bergantian menjaga piket jaga itu tadi. Piket jaga itu. Ada beda-beda, dia bukan siapa-siapa ya. Ya, temannya. Ya, cuma teman kampus gitu ya. Betul, luar biasa ikatannya ya. Betul. Nah, tapi memang apa boleh buat, akhirnya dipanggil Tuhan. Gitu. Nah, tetapi hubungan antara mahasiswa-mahasiswa ini yang teman-teman yang ditinggalkan itu dengan orang tuanya begitu erat. Gitu, sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Hubungannya luar biasa ya. Padahal ini kita lihat ya beda semua gitu. Gitu. Dan itu sebetulnya hanya contoh kecil dari yang ada di Unikasio Pranoto gitu. Baik, pemirsa, kita sudah tak terasa ini hampir 30 menit ngobrol dengan Profesor Ridwan Sanjaya. Ini termasuk rektor yang kemarin rektor termuda, tapi sekarang sudah tidak termuda lagi. Sebelum kita simak closing statement dari Prof Ridwan, kita ngopi lagi, Prof. Monggo. Pemirsa, kita hampir di ujung ngobrol santai, ngopi surup dalam edisi khusus Tribun Kampus, yaitu bersama Rektor Unika Sugio Pranoto, Profesor Dr. Ridwan Sanjaya yang masih muda. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita simak closing statement dari Rektor yang masih muda ini. Monggo, Prof. Ya, makasih Pak Wid. Memang dunia terus berubah dan kita memang harus beradaptasi. Hanya saja Unikasio Pranoto tidak pernah berubah untuk mahasiswanya, tidak pernah berubah untuk masyarakatnya. Kita tetap setia dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, memberikan pelayanan yang terbaik untuk stakeholder yang ada di sekitar Unikasio Pranoto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Pemirsa, kita bisa saksikan video obrolan ngopi surup dalam edisi khusus Tribun Kampus bersama Rektor Unika Sugio Pranoto di media sosial Tribun Jateng, baik di Instagram maupun di YouTube. Dan besoknya kita juga akan tayangkan di koran cetak Tribun Jateng
kita bisa saksikan lagi juga. Dan jangan lupa pemirsa, kita simak lagi dengan obrolan-obrolan santai yang berkualitas di sisi akademis dengan tokoh-tokoh ataupun rektor selanjutnya sesudah acara ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Salam Tribun. Makasih Pak Rektor.